Minggu depan kan sudah insya Allah mulai puasa ya, Ramadan. Insya Allah puasa tanggal 1 Ramadan 1443 Hijriah. Pasti ya? Pasti tanggal 1 Ramadan. Kemudian kalau disinkronkan dengan bulan Masehi itu insya Allah tanggal 3 April. Itu hari apa? Hari puasa. Tanggal 3 April insya Allah. Kemudian tapi kita tetap menunggu pengumuman dari pemerintah. Kan Menteri Agama itu kan sebagai unsur pemerintah membuat alat-alat instrumen untuk menentukan puasa. Terlepas subjektivitasnya sering banget membuat pro kontra gitu ya. Terlepas dari itu. Kemudian nek Jumat Legi, kemudian setelah itu tanggal 10 hari kan Jumat Legi, ini kan ada Puji Wali Kutub, kemudian Nuzul Quran itu juga Puji Wali Kutub, jadi di bulan puasa akan ada 2 kali Puji Wali Kutub, di malam Jumat Legi sama Nuzulul Quran. Ya Nuzulul Quran ki selama ini kan difahami bahwa Nuzul Quran itu, Nuzul itu turun. Al-Quran, turunnya Al-Quran itu tanggal 17 Ramadan. Kita memperingati 17 Ramadan itu sebagai penghormatan atas turunnya Al-Quran. Apakah berarti bahwa Quran itu turun hanya tanggal setiap 17 Ramadan? Kan juga logikanya kan tidak begitu gitu ya. Itu karena pada saat kita berbicara hampir semua kitab-kitab yang ada, Al-Quran yang sekarang difahami, Al-Quran yang seperti sekarang ya, Taurat, Injil, Hibrin, Bhagavad, Veda, itu kan semuanya ditulis kan setelah yang bersangkutan itu kan wis meninggal. Dikumpulkannya maksudnya, dikumpulkannya, dibukukannya itu kan setelah meninggal karena merasa kehilangan subjeknya sehingga kehilangan pedoman, kemudian mencoba mengumpulkan konsep-konsep dan teori-teori tentang keagamaan, tentang ketuhanan itu dikumpulkan kemudian dijadikan satu, kemudian disebut sebagai Alkitab, kan itu. Tapi kalau mengacu kepada ilmu alat dalam Nahwu Shorof, kalau kitab itu memang bisa dikumpulkan oleh siapa saja, tapi kalau Alkitab yang la raiba fihi, tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya, itu berarti yang dimaksud Alkitab itu keberadaan, kebenaran itu ya Musa itu sendiri, Isa itu sendiri, Ibrahim itu sendiri. Itulah yang disebut Alkitab, yang bisa ditanya langsung menjawab. Jika ditanya itu langsung bisa menjawab. Pada saat kita berbicara tentang Quran yang sekarang benar, kita enggak mengatakan salah. Sehingga pada saat dikatakan Al-Quran itu sebenarnya adalah keberadaannya yang wenang, yang memegang Quran. Yang dipegang itu Quran, yang memegang itu Al-Quran. Yang dipegang itu KUHP, yang memegang itu Hakim, Al-Hakim. Maka itu menjadi la raiba fihi, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Semua sejarah ditulis setelah yang bersangkutan, maksud saya dikumpulkan setelah kundur. Nabi Muhammad pada saat itu tidak membukukan, tidak dibukukan, tidak melakukan untuk pembukuan sampai
Abu Bakar saat diminta untuk membukukan, Abu Bakar mengatakan, menjawab, saya enggak melakukan sesuatu yang tidak pernah Nabi lakukan dan tidak pernah diperintahkan untuk disatukan dan dibukukan. Kemudian akhirnya muncullah dibukukan itu menjadi sebuah mushaf Utsmani. Namanya awalnya mushaf Utsmani. Tidak berani mengatakan Al-Quran karena memang namanya mushaf lembaran yang dikumpulkan oleh Sayyidina Utsman. Maka disebut sebagai mushaf Utsmani, belum disebut sebagai Al-Quran. Kemudian pada saat proses dicetak pun awalnya juga belum disebut sebagai Al-Quran. Kemudian disebut sebagai mushaf Utsmani, seperti pada saat kita dulu belajar di pondok atau kita saat dulu di madrasah, itu adalah namanya mushaf Utsmani. Kelingan lagi, kelingan nggih. Dulu namanya mushaf Utsmani. Jadi kalau kamu hafalan Quran atau hafalan mushaf Utsmani, mana yang benar? Nah, kan itu. Kalau Al-Quran itu sebenarnya apa yang keluar dari lisan Kanjeng Nabi. Kalau Al-Quran kan nggak ada batasannya. Jika ayat-ayat, jika tinta, seluruh air laut dijadikan tinta, bahkan ditambah 7 kalinya, maka dan seluruh pohon dijadikan sebagai penanya, maka ayat-ayat Allah tidak akan pernah habis. Kowe nek ngapalne mesti modar dhisik. Itu kalau difahami secara utuh. Kalau kita mau jujur. Tapi apakah itu berarti itu Quran salah? Enggak, saya nggak mengatakan itu. Ada yang wenang, ora kok setiap orang kemudian budal di berangkat di toko buku, kemudian mergon duit-duit toko, kemudian mengatakan menjadi hakim, kan tidak begitu kan seharusnya. Kalau begitu kan pasti terjadi ambigu namanya. Makanya kita menjelang Ramadan ini sekaligus nggak apa-apa saya pampangkan walaupun sangat sering sekali kita karena menjelang puasa ya. Jadi ada ungkapan bahwa ini yang menjadikan perintah Allah. Sebenarnya apa sih dalam sebuah makna Ramadan? Ramadan itu maknanya pembakaran. Kalau di dalam dawuh guru itu makna Ramadan itu memang aslinya puasa untuk nyuwun ilmu. Jadi puasa bagi mereka yang akan meminta ilmu. Maka kalimatnya itu adalah kutiba. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wong-wong kang iman itu ada 2 versi. Iman yang satu itu karena memang belum dalam pengertian majas, itu adalah sudah yakin akan adanya sebuah kebenaran risalah, itu ada yang ngasto, ada yang membawa. Kemudian iman secara maknawi, iman secara majas, dan iman secara hakiki. Iman secara hakiki itu adalah persaksian, menyaksikan. Al-awaldin ma'rifat, merihal persaksian, menyatakan persaksian. Majas itu karena percaya kepada Nabi Muhammad, sezaman dengan Nabi Muhammad, ya, sezaman dengan Nabi Muhammad. Kemudian diwajibkan atas kamu untuk meminta ilmu kepada Nabi Muhammad bagi umat yang sama dengan Nabi Muhammad. Diwajibkan atas kamu bagi umat yang sama dengan Nabi Isa. Diwajibkan atas kamu umat bagi Nabi Musa. Itu untuk menjalankan puasa. Kutiba itu mewajibkan terhadap dirinya sendiri. Dirinya itu untuk mewajibkan puasa karena ingin untuk menjadi tatakun, karena ingin menjadi orang yang bertakwa, karena ingin untuk menjadi orang yang bertauhid, mengenali keberadaan Tuhan, Tuhan al-Ghaib, al-isim ma'rifah, isim ta'rif,
menunjukkan keberadaan Tuhan dalam kepastian gaib, tidak kelihatan mata, tapi dapat dikenali keberadaannya jika ditanyakan. Fas'alu ala dzikr, jika ditanyakan kepada ahlinya, ahli zikir, ahli mengenal keberadaan Tuhannya, bertempat tinggal maksudnya, ahli dalam pengertian bertempat tinggal, untuk menunjukkan bagaimana zikir itu kutibah. Sehingga pada saat dimaknai kutibah itu, kalau dikatakan bahwa jika ungkapan bahwa la'alakum tatakun ini tidak dibaca, maka puasa ini tidak wajib. Hidup ini pilihan, fujuraha atau takwaha, pengen selamat atau pengen gak selamat, itu hak setiap dari diri masing-masing manusia. Pengen kembali pulang atau enggak, terserah kowe, begitu loh. Terserah kamu. Kita nggak bisa memaksa untuk orang itu mengenal Tuhan atau tidak. Kalau orang itu berprasangka bahwa dengan membaca itu sudah merasa berkategori iman, kalau ada orang yang berkopiah sudah merasa sebagai orang yang iman, kalau ada orang yang ngaji sudah merasa ahli surga dan beriman, itu hak dia, kita nggak bisa apa-apa. Setiap diri kita masing-masing nggak bisa memaksa, nggak usah komentar, nggak usah membuli. Kita kan hanya untuk mengukuhkan, menguatkan keimanan terhadap diri kita, walaupun hanya menyampaikan kebenaran, tidak lebih dari itu. Gitu kalimat kutibah. Jadi poso itu karena sadar untuk mengenal keberadaan Tuhan, ketetapannya itu adalah ada puasanya, kan gitu. Jadi poso ki enek maksude. Poso itu kerangkanya adalah karena untuk nyuwun ilmu tauhid, ilmu mengenal Tuhan, ilmu mengenal fitrah manusia. Yang asal fitrah dari Allah itu dikenali, itu makna kutiba alaikumusiyam. Maka ayamam makdudat, yaitu dalam beberapa hari yang telah ditentukan. Gak enek kalimat salasun asruna, gak enek. Jadi dek kene iki kok 30 dino lah. B. Dulu di Kanjeng Nabi itu begini ceritanya, makanya kalau ya tetap lo posone ya, engko terus muni ayam madudat engko. Ya, ini hanya ngerti ya begitu. Ayam madudat itu kutibah, dan ayam madudat itu ada isim yang terkandung di dalamnya itu sebagai majhul. Maknanya bahwa ketentuan berpuasa ini, ya, ketentuan berpuasa ini bagi yang tatap muka. Itu mana majhul. Artinya bahwa ada yang menetapkan entah 30 hari, 60 hari, atau 3 hari, atau 17 hari, itu ada yang menentukan. Itu mana isim majhul sebagai fa'il, pelaku terhadap sang yang menentukan berapa puasamu itu, gitu. Ora kok kowe iki karepe dhewe, kowe maca fikih, macamu kok YouTube 30 hari. Majhulnya di mana? Kowe majhul, enggak. Majhulnya itu karena kamu 30 hari itu ada yang ngomong, iki enek buku, kowe poso 30 dino. Kowe nek pengen majhul, kowe takokmu ngene, loh Mas jenengan kok ngomong 30 dino kondi, kok buku iki? Itu berarti bukan majhul. Kalau majhul itu yang kamu tanya, kamu ngendi? Hakmu untuk menentukan 30 hari itu dari mana? Dari buku. Buku itu tulisannya sopo? Tulisannya Depak iki eskane presiden apa eskane malaikat?
kan gitu. Umpamanya kan begitu gitu loh. Itu ning sudah kadung budaya, ya kita ikuti budaya. 30 dino majhulnya adalah buku yang kita beli di Gramedia, tidak apa-apa. Itu tidak apa-apa. Relax aja. Jadi poso iso 30, Ramadan itu iso 30 dino, iso 60 dino, nggak apa-apa, mbok anggap Ramadan. Kalau memang ada yang memerintah. Tapi kalimat ayyama ma'dudat itu jamak. Syarat minimal jamak piro? Bukan ini perkorone, ngono lho ya. Dudu iki perkorone. Mergo nek nganggo uteke dhewe, sing penting jamak, berarti poso ping 3 wis ayyama ma'dudat. Enggak begitu. Intinya di majhulnya. Intinya itu sejaman dengan Nabi Muhammad. Kalau enggak sejaman, jika mata au kutila qalabun ala aqabikum wa ma yang qalab ala akibai wa ma yang qalab ala akibai, kan itu intinya. Itu intinya. Jadi bukan fisiknya Muhammad, akan tapi keberadaannya sebagai Rasul. Sungguh telah berlalu Rasul persis seperti dia yang membawa risalah menunjukkan keberadaan Tuhannya. Apakah jika dia meninggal mata au kutilan atau dibunuh, kamu tidak percaya dan berbalik ke belakang terhadap keberadaan pembawa risalah selanjutnya? Makanya kan ayat ini kan ditekankan Nabi Muhammad itu duduk fisiknya berlalu sebelumnya. Jika meninggal, setelahnya juga harus ada, kan begitu. Karena supaya berada di dalam fi'il majhul terus gitu loh. Kalau enggak ya bohong ayat majhul ini, kan begitu kan. Seharusnya kan begitu. Makanya ini dikaitkan dengan turunnya Al-Quran, dimaknai lembaran ya. Inna anzalnahu, ini belum saya rubah. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Saya kira kritis. Tadi kan saya cerita Nabi Muhammad wafat itu urung dibukok nih. Kemudian dikene dalam kurung Al-Quran. Al-Quran sing dipikiramu lak ngono kudune. Nek cerdas. Ya pernah. Quran sing digi kan gitu kan. Ya. Tapi ini sudah terlanjur merupakan hasil kesepakatan. Ya moga-moga Allah mengikuti kesepakatan manusia. Ya. Tuhan akan mengikuti kesepakatan manusia. Gitu. Orang yakin bahwa Tuhan itu akan mengikuti kesepakatan manusia. Sayang, yakin itu tidak didasarkan atas sebuah fakta. Sesungguhnya kami telah menurunkan. Hu itu ndomir. Kalau Al-Quran ki barang hidup atau barang mati? Menurutmu barang hidup atau barang mati? Ayo kita sepakati ya. Barang hidup atau barang mati? Kowe nek jika Quran kuwi ambilkan dia atau ambilkan itu? Kata gantinya apa? Itu. Jadi barang mati. Gak iso mbok takoki. Iso mbok takoki ning akhirnya jawabannya sesuai karo pikiranmu. Ya. Inna anzalnahu, hu itu ndomir. Ndomir itu sesuatu yang hidup. Sesuatu yang hidup. Sebagai kata ganti asma, nama. Nama Allah. Kalau Allahnya enggak disebut, maka kita menyebutnya dia. Dia. Hu itu adalah dia. Jadi bukan barang mati. Saya nazala itu diberi, diturunkan, dianugerahkan. Inna sungguh dengan sebenar-benarnya kami anzalna pakai nun
Nun itu menunjukkan ada keterlibatan hamba untuk ditunjukkan huwa dia. Bukan Allah turun ke bumi, akan tetapi dia ada utusan, maka disebut kami ada keterlibatan hamba. Untuk ditunjukkannya dia, saya turunkan dia fi di dalam Lailatul Qadar, Lailah Qadar. Kalau kita mau jujur, seandainya kita mau jujur dengan murni, pada saat kita mengatakan inna anzalnahu, kalau kita nggak ngerti, ngomong nggak ngerti, maka yang bisa diterjemahkan kan hanya ini, sungguh saya turunkan hu, langsung aja saya turunkan hu apa adanya dalam kurung walau a'lam bi sawabi murabi, kan begitu kan seharusnya. Saya turunkan hu, hanya Allah yang maha mengetahui. Kemudian fi Lailatul Qadar, apa yang dimaksud kemuliaan ki? Muliane bengi ki ndek endi ya? Ini diturunkan di malam kemuliaan. Muliane ki piye menurut pikiranmu? Jelas enggak? Enggak ya? Ya berarti kan juga walau alam bis sawab, kan ngono kudune. Wa ma atraka ma yamuddin, dan tahukah kamu apa kemuliaan itu? Mestinya juga walau alam bis sawab. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Mestinya juga walau alam bis sawab. Jadi terjemahannya Quran itu kudune walau alam bis sawab wabe. Nah, itu jujur namanya. Inna anzalnahu, saya turunkan fi itu berada, kita berada di dalamnya. Lailah itu gelap, pekat. Artinya bahwa dunia itu gelap dan pekat. Qadar itu ketetapan. Adanya sebuah ketetapan dalam kehidupan dunia ini, diturunkannya dia. Tapi diturunkannya bukan sulapan. Diturunkannya itu adalah objektif, valid, manfaat,